Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla siddiq wal wafa, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati wa akhwati, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Pada Ramadan kali ini insyaallah kita akan mengkaji yaitu kitab Riyadhus Shalihin, yaitu surganya para orang-orang saleh. Mudah-mudahan dengan mengkaji kitab ini kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh, orang-orang yang salihin, dan nantinya di surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kala Allah akan gabungkan kita bersama orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kajian kita kali ini kita akan membahas mengenai al-mubadarah ilal khairat, bersegera melakukan kebaikan dan juga tidak berlama-lama dan tidak bimbang dalam melakukan kebaikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 148, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah kamu dalam melakukan kebaikan. Di dalam ayat lain yaitu dalam surah Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu untuk mencapai keampunan daripada Tuhanmu dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, saudari-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesempatan untuk melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita umur yang panjang sehingga kita sampai di bulan Ramadan pada tahun ini, yaitu tahun 1442 Hijriah. Maka ada di balik nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu yang diinginkan oleh Allah agar kita menjadi semakin saleh, agar kita menjadi orang yang terdepan di dalam kebaikan, agar kita menjadi orang yang terlebih dahulu untuk melakukan kebaikan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak pintu-pintu kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak jalan, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang beriman. Allah melipat gandakan setiap sedekah kita, setiap apa yang kita lakukan dari salat, setiap kita membaca tilawatul Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan sampai 700 kali lipat di bulan suci Ramadan ini. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu dalam mencapai keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan dengan musara'ah bil khair, musara'ah ilal maghfirah? Apa yang dikatakan dengan bersegera melakukan atau menuju keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kita segera melakukan kebaikan-kebaikan yang akan mendapatkan keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Kita melakukan kebaikan yang akan mendapatkan keampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, atau kita mengatakan Allahumma ghfirli, atau kita mengatakan Allahumma inni astaghfiruka, dan selain yang demikian. Jadi kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita melakukan amalan yang akan mendapatkan dengan amalan tersebut keampunan di sisi Allah.
Apa misalnya? Seperti kita bersegera untuk melakukan wudu, kemudian melakukan salat yang 5 waktu, melakukan Jumat kepada Jumat dan Ramadan kepada Ramadan. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah SAW, dari satu salat kepada salat yang lain, kemudian dari satu Jumat kepada Jumat yang lain, kemudian dari satu Ramadan kepada Ramadan yang lain, akan mendapatkan keampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menyempurnakan wudu kita, kemudian kita berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Maka kata Rasulullah SAW, fa innahu taftahu lahu abwabul jannah. Allah akan bukakan pintu-pintu surga. Allah akan berikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada kita. Begitu juga setiap air yang jatuh daripada anggota tubuh kita, maka Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Begitu juga dengan kita melaksanakan salat, sesungguhnya antara salat dengan salat yang lain kafaratun lima bainahuma, akan mengampuni dosa kita dari satu salat kepada salat yang lain. Begitu juga dari satu Jumat kepada Jumat yang lain, dan juga dari satu Ramadan kepada Ramadan yang lain. Majtanabit kabair, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Saudara-saudariku yang rahmati Allah, yang kedua, Allah menyuruh kita untuk berseru wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Kita bersegera untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena luasnya, di sini Allah sampaikan bahwasanya luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Kita bayangkan, apabila kita keliling satu dunia, maka berapa lama kita butuhkan untuk mengelilingi satu dunia ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan surga kepada orang yang terakhir sekali. Kepada orang yang terakhir sekali masuk surga, yaitu 10 kali lipat dunia ini. Itu kepada orang yang terakhir sekali masuk ke dalam surga, yaitu kepada seorang hamba yang ketika Allah Subhanahu wa taala panggil dia dan angkat dia masuk ke dalam surga, maka Allah katakan, wahai hambaku, apa yang kau inginkan ya Allah? Apabila aku mendapatkan surgamu dan mendapatkan keampunanmu ya Allah, maka aku cukup bagiku itu. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan berikan 10 kali dunia ini yang kau dapatkan di dunia. Maka apa kata dia? Ya Allah, ini sangat cukup bagiku. Ya. Akan tetapi kalau kita ingin mendapatkan surga, maka as'alullah jannatal firdausil a'la. Kita minta kepada Allah yaitu surga firdaus yang paling tinggi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan uiddat lil muttaqin. Semua itu diberikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Ada 4 ciri orang yang bertakwa yang disiarkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ini ayat 134 dan 136. Yaitu yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Yaitu orang-orang yang berinfak, yang menafkahkan hartanya walaupun dalam keadaan sarra, dalam keadaan senang, ataupun dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit. Jadi dalam keadaan apapun kita berinfak, kita menafkahkan atau kita keluarkan di harta kita, maka itu adalah merupakan yunfiquna fis sarra. Apa yang kita infakkan? Berapa yang kita infakkan? Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan, maka katakan qulil afwa, yaitu al-afu. Apa itu al-afu? Yaitu yang lebih daripada hajat kita dan keperluan hidup kita yang pokok. Kelebihan daripada yang kita pokok, maka itulah yang kita nafkahkan. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika satu waktu beliau bersegera ketika selepas menunaikan sholat asar. Tiba-tiba tanpa menunggu berzikir, beliau langsung bersegera pulang. Dilihat oleh para sahabat, ya Rasulullah, kami melihat engkau begitu selesai sholat, assalamualaikum, engkau langsung bersegera pulang, tidak seperti biasanya. Maka ditanya oleh sahabat, kenapa seperti ya Rasulullah? Maka apa kata Rasulullah SAW? Beliau teringat bahwasanya beliau meninggalkan sekitar 2 dirham di rumahnya. Maka beliau takut dan ingin bersegera mengeluarkan harta tersebut. Jadi yang kita
miliki di rumah itu adalah yang cukup untuk hajat kita, untuk hajat keluarga kita yang pokok, dan kelebihannya itulah yang kita infakkan di jalan Allah. Yang kedua, al-kaziminal ghaiz, orang yang bisa menahan amarahnya. Orang bertakwa itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Sudah pasti, sudah tentu kita seorang manusia, kita bisa menjadi orang yang marah. Sifat pemarah ini ada di setiap diri manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kazim, menutup ataupun dia meredam kemarahan itulah ciri orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Memaafkan orang itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat yaitu walladzina idza fa'alu fahishatan zakarullah. Ketika mereka melakukan satu kemaksiatan, ketika mereka melakukan satu kejahatan, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka, maka fastaghfirullah, mereka bersegera untuk memohon ampun kepada Allah. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi orang yang bertakwa itu adalah orang yang apabila melakukan kesalahan, maka dia segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga syaratnya walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak mengulangi lagi perbuatan kesalahan mereka tersebut. Maka insyaallah dia akan termasuk orang-orang yang bertakwa. Maka kita sebagai kaum muslimin dan muslimat, kita beriman kepada Allah, kita diperintahkan untuk bersegera melakukan kebaikan. Satu kisah lagi, ketika Rasulullah SAW selepas salat subuh, maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ma minkum, siapakah di antara kamu yang telah berpuasa pada hari ini? Maka dijawab oleh Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW kembali, siapakah di antara kalian yang telah mengikuti ziarah kubur ataupun mengiringi orang yang masuk ke dalam kubur? Maka kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Dan ditanya oleh Rasulullah SAW lagi, siapakah di antara kamu yang telah menjenguk orang yang sakit? Maka dijawab oleh Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW lagi, siapakah di antara kamu yang telah memberi makan kepada orang miskin? Maka dijawab oleh Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Maka ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidak akan berkumpul semua kebaikan ini kecuali dia masuk ke dalam surga. Maka Abu Bakar dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang pertama sekali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai kader dakwah, kita harus bersegera dan yang paling terdepan untuk melaksanakan kebaikan. Karena kata Rasulullah SAW, afdalus sufuf, sebaik-baik saf itu adalah sufuf rijal, itu fi safil awal. Sebaik-baik saf lelaki itu adalah saf yang paling depan. Ya, terkadang kita sukanya ketika sudah azan menunggu qomat. Oh, dah azan belum qomat, kita menunggu qomat. Sampailah seringnya kita selalu masbuk, menjadi makmum yang masbuk. Kemudian selesai sholat, kita yang malah yang terlebih dahulu keluar daripada masjid. Kita sebagai pelopor dakwah, sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera, maka kita harus yang terdepan, kita harus yang terlebih dahulu sampai ke masjid, dan kita yang terbelakang untuk menyapa para jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah agar kita memberikan kemanfaat dan kebaikan kepada seluruh manusia, kepada kaum kerabat kita, kepada orang-orang di sekitaran kita, sehingga kita menjadi pribadi yang saleh dan muslih insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.